Pemirsa, niat Desta bercanda di sebuah acara justru ramai diperbincangkan publik. Sebab aksi Desta yang membuat voting dengan 3 pilihan, Desta tetap menduda, Desta rujuk dengan Natasha, serta Desta menikah lagi. Hasilnya, audiens yang meminta lebih banyak menyarankan agar Desta dan Natasha rujuk. Walau bercanda, mungkinkah ini merupakan sinyal keras jika Desta yang ingin rujuk? Sebelum Desta, sejumlah kerabat dan sahabat juga mendukung jika Desta dan Natasha rujuk. Sebab keduanya tetap terlihat asyik sekalipun sudah resmi bercerai. Itu sebabnya musisi senior Iwan Fals juga menaruh harap jika Desta bisa segera rujuk. Kalau bisa baikan lagi seru tuh. Balik. Wah. Bikin lagu itu dong. Balikan taman, balikanlah dengan pasangmu. Ya, wajar saja jika Desta dan Natasha atau Caca diharapkan oleh banyak kalangan untuk rujuk. Sebab jika menyaksikan kebersamaan Desta dan ketiga anaknya, layaknya gambaran jika keluarga nan utuh. Ari Wibowo merasa nyaman dengan kesendiriannya kini. Ia juga terlihat tengah menikmatinya. Ia bahkan mengaku enjoy dalam menjalani kesehariannya di rumah bersama dengan anak-anak. Ari yang ditemui dengan tegas mengaku jika ia memiliki target untuk memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya bersama dengan anak-anak yang sudah semakin dewasa. Lantas bagaimana dengan kebahagiaan diri sendiri? Enggak deh, aku nggak mau memaksakan. Agak udah sadar ternyata kalau kita menggunakan akal sehat dan logika kita sendiri seringkali gagal, jadi berserah sama Tuhan aja. Kalau emang dikasih ya udah bagus, kalau enggak juga ya itu, saya lagi belajar untuk puas dengan diri sendiri gitu. Ari enggan disebut hidup sendiri sebab selama ini ia bersama dengan anak-anaknya. Ari bahkan mengaku lebih leluasa untuk melakukan sejumlah kegiatan yang disukainya. Mantan suami dari Inga Anugrah itu juga menanggapi tanya sejumlah warganet soal pasangan masa depan. Benarkah Ari Wibowo kini sedang membuka hati untuk menerima wanita lain di hatinya? Yang tadi saya bilang tenang, tenang, dan anak-anak pun saya tanya juga mereka bilang hal yang sama. Jadi ya kita baik-baik aja. Ya, sangat menghargai anak-anak, menghargai Tuhan. Itu sudah pasti. Dan saya ngeliat mereka juga semakin dewasa. Dan ya kita tahulah anak-anak teenager ya, 14-15 tahun. Biasanya kan banyak yang malah jadi kayak rebellious, jadi susah diatur gitu. Ini kok anak-anak saya malah sebaliknya gitu, malah sangat pengertian, sangat sayang sama saya juga. Jadi benar-benar blessing from above. Mereka tidak ikut campur urusan itu, tapi yang pasti kalaupun dengan siapapun juga nanti suatu saat pastinya harus dengan blessing dari anak-anak juga. Kalau anak nggak setuju ya pasti kan mereka juga mau yang terbaik buat aku gitu. Pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno terlihat menikmati hidup. Bahkan keduanya kini begitu merasakan ketenangan dalam hidup serta mengayuh bahtera cinta sebagai suami dan istri. Namun demikian, Inul juga mengaku pernah merasakan duka ketika kenyamanan rumah tangga terusik oleh sejumlah kasus seperti giveaway yang mencatut namanya di FB walau sudah bisa diatasi. Kini ketenangan batin Inul dan Adam sedang terganggu dengan isu kenaikan pajak hiburan atas usaha karaoke-nya hingga 75%. Jadi ini perhatian, ini akun Facebook bukan punya saya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nih. Karena banyak sekali yang mengatasnamakan saya. Terus semuanya yang tahu nomor telepon saya, yang tahu di mana tempat saya, banyak yang
banyak yang komplain gitu, karena dia udah ngeluarin uang banyak tapi tidak ada kabar beritanya gitu, banyak yang kehilangan duit. Tapi jujur aja ya, aku nggak pernah ngadain kayak gini-gini, dan ini bukan Facebook saya. Kalau saya bikin giveaway biasanya itu dari lapak saya sendiri, asli Instagramnya, dan sudah terverifikasi gitu. Inul tak menampik jika ia mengalami banyak kerugian, terutama nama baiknya tercemar ketika namanya dicatut. Oh, kerugian nama baik sih, pencemaran nama baik itu pasti. Tapi kan kalau main kayak gini-gini kan kita deteksinya harus dengan kerjasama dengan polisi. Pesan saya kepada netizen, jangan pernah percaya dengan giveaway yang kalian ngeluarin biaya gitu. Kalau yang namanya giveaway itu kita yang memberi, bukan kita yang minta janji-janji, minta uang dulu baru kita akan kasih yang lebih besar, nggak ada. Ya, kejadian itu memang sudah bisa dilalui, namun Inul tetap menjaga kewaspadaannya agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ia juga berpesan agar warganet dan penggemarnya lebih cerdas menyikapi giveaway palsu yang beredar di dunia maya. Ya kalau saya sih risih ya, tapi berhubung aku nggak ngeladenin dan mereka juga udah tahu aku sering ngasih informasi di lapak saya bahwa kalian nggak boleh percaya begitu aja dengan janji manis orang-orang yang mengatasnamakan saya, kecuali kalau saya sendiri yang bikin giveaway gitu. Tapi ini kan cuma foto-fotonya aja yang dipajang. Kalaupun saya laporan besok udah hilang Instagramnya kayak gitu-gitu. Jadi percuma buang waktu. Yang saya pesankan dan saya tekankan adalah ya orang-orang itu jangan sampai ketipu. Video seorang pengemudi kebasahan saat hujan karena atap mobilnya bocor viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun @drive_experience, tampak sang pengemudi kerepotan mewadahi air yang menetes di atasnya. Pengemudi tersebut begitu kesulitan memegang kantong plastik untuk menampung air yang menetes deras sambil menyetir dibantu temannya. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, Dari jendela mobil bisa dilihat hujan turun begitu deras, bahkan air sampai menggenangi jalan. Tak ayal video berdurasi singkat itu pun menuai komentar beragam dari warganet. Kejadian serupa juga dialami oleh Anang Hermansyah dan Ashanti. Mobil yang ditungganginya saat di kawasan Bogor, Jawa Barat bocor. Tak ayal kejadian itu membuat seisi mobil panik. Apalagi mobil yang ia tunggangi terbilang cukup mewah dan canggih. Meski panik, Ashanti tampak santai sambil menikmati kudapan. Beberapa pekerjanya terlihat begitu kerepotan menadahkan air di sela-sela atap mobil menggunakan plastik dan lap. Bun lagi ngapain, Bun? Mobilnya bocor. Angkat air. Mobilnya nggak ada update. Itu full personil ya, Bun. Berguna lah dibawa di mobil ini. Gimana nih, Bun, mobilnya, Bun? Ganti mobil baru? Enggak, ini pas lagi direnov kayaknya ada masih di silasa, masih pinggir-pinggirannya tuh masih ada yang kebuka kayaknya, jadi hujanan tiba-tiba tadi di rambut basah semua. Ngambil nyeker ya, Bun? Masih sih karena yang ujung sana Mana, Bun? aduh artis-artis ya, aduh rambutnya Indi sampai Bunda berdiri kayak gini, Bun. Sampai barang-barangnya Bunda.
Karena hujan terus mengguyur di wilayah tersebut, mau tak mau Anang dan Ashanti melakukan hal yang cukup unik, menutup atap mobilnya dengan terpal. Bocor. Dan gede. Bocor jadi dipasang terpal ya Pak? Pasang spanduk. Ada spanduk. Lah apa-apa Pak. Ya ntar kan tinggal dicopot lagi sih. Kayaknya yang banyak bocor tuh yang belakang. Nah, itu sederet. Oh, tapi yang belakang masuk semua. Bukan bocor dari putih-putih itu. Itu kan blowernya lubang memang suara. Memang itu tempat udara dari dalam. Bukan di pintu ya. Nah, itu salah pikirannya. Bukan di pintu bocornya. Bocornya tuh udah dari atas. Itu dari situ memang. Airnya masuk ke situ. Itu kan ada lubang-lubang. Jalannya begini airnya turun ke belakang. Yang benar begitu. Jadi ini bukan gara-gara pintu toh. Itu kan memang lubang itu kanan kirinya. Lubang nggak sih? Dicek coba. Dicek coba. Lubang kan toh kanan kirinya lubang kan? Itu di atas itu lubang. Nggak ada lubang. Nggak ada lubang. Bener nggak ada lubang ya? Kalau nggak ada lubang berarti mobil ini bocor. Bukan gara-gara itu berarti. Kalau dari situ kan aku bisa memperkirakan air itu kemana. Ini sudah dari atap sudah bocor. Ini dari atap itu sudah bocor, di atas gua udah bocor. Meski sudah dipasang terpal alias spanduk, air tetap saja masih masuk ke dalam mobil. Meski demikian, Anang dan Ashanti terus melanjutkan perjalanan ke daerah lainnya. Ya guys, emang besok kita pakai mobil lebih kecil deh. Kalau kesini karena lagi musim hujan dan ini kan memang mobil habis direparasi kan. Jadi baru kelihatan dia bocor pas musim hujan. Jadi kita mau benerin supaya, karena mungkin kemarin tuh memang agak buru-buru kan kita minta supaya selesai. Ternyata ininya mungkin apa? Belum benar. Ada keluar lagi ya? Ada. Dia selesaiin tadi juga. Jika Ashanti dan Anang dipusingkan dengan kondisi mobil mewahnya bocor, Clara Kaiser asyik touring motor dengan para sahabatnya. Di tengah libur syutingnya, Clara memanfaatkan waktu kosongnya untuk memacu skuter kesayangannya. Lantas seperti apa persiapan Clara sebelum touring? Dan barang apa saja yang dibawa Clara? Halo pemirsa Gospot, jadi hari ini aku kebetulan lagi libur syuting. Terus karena gabut pengen ngopi, tapi kalau ngopi cuman naik motor sampai kan agak-agak kayak kurang afdol gitu ya. Jadi hari ini aku ikut riding sama anak-anak di Taman Mataram. Nah kalau misalnya ini aku udah bawa motor sendiri, bawa Vespa kesayangan aku. Terus di sini juga udah ada teman-teman yang lain yang udah nyampe. Terus di sini dan hari ini kebetulan lagi ada acara ketuanya itu Z. Rutenya dari sini ke Melawai, nanti Melawai belok ke kanan ke Antasari, dan di Antasari terus ikutin jalan nanti ada lewat TP Simatupang, Cilandak, nanti ke kiri, baru kita nyampe pelan-pelan situ, nyampe di tempat finish di Andarat. Oke. Oke sip, lah kiri lah, cukup. Kalau aku pribadi biasanya kalau riding malam sih ngikutnya. Karena kalau pagi kadang suka nggak kebangun, apalagi kadang lagi pengen San Mori, tapi ternyata syuting gitu. Jadi kalau aku dari dulu memang kebiasaannya riding itu dari malam. Apalagi kayak misalnya lagi ada campaign gitu, kita ikutan ngumpulin dana itu sambil riding gitu, itu seru banget. Meski rute yang ditempuh tak terlalu jauh, namun hal itu membuat wanita berambut ikal itu happy. Apalagi sejak lama ia mencintai kendaraan roda 2. Namun sayangnya saat perjalanan, motor Clara sedikit ada masalah. Beruntung para sahabat membantu, hingga akhirnya perjalanan bisa sampai ke titik tujuan. Sebagai rasa terima kasihnya, Clara membuatkan kopi untuk para sahabat yang telah membantunya. Ya pemirsa Gospot, sekarang aku udah sampai di finish. Tadi riding dari Taman Mataram, sekarang udah di Andara.
ini udah sampai kafenya, terus ya udah rame banget. Padahal tadi pas berangkat tuh masih beberapa doang, cuman pas sambil di jalan tuh ada yang ikut gitu. Jadi di sini pas finishnya rame banget. Cuman tadi aku ada trouble sedikit di Vespa aku. Jadi ternyata businya itu gosong, jadi aku harus ganti busi dan itu sempat mogok beberapa kali. Terus tadi aku dibantuin sama kakak Vespa. Nah, karena sekarang udah nyampe kafe, terus aku tadi cuman bisa bilang makasih. Jadi sekarang aku mau coba kasih kopi buat kakak yang bantuin aku tadi. Yuk, aku udah pesenin kopinya, nanti kita datengin kakak-kakaknya. Cuman tadi aku sebetulnya agak-agak masih nyari kakaknya yang mana ya. Aku cuma inget tadi Vespanya warna hijau, itu aja. Nah pemirsa Gospot, ini kopinya udah jadi, kakak yang nganterin ya? Ayo, ini jadi aku mau nganterin buat seseorang yang tadi bantuin aku pas lagi mogok di jalan. Aku juga belum kenalan. Ayo kita anterin ke orangnya, ayo. Wow. Oke. Nah, teman-teman, tadi pas aku lagi mogok di jalan, halo Kak. Halo Kak, namanya siapa Kak? Azrul. Azrul. Nah, Kak Azrul ini yang bantuin aku tadi mogok di jalan. Tadi ternyata diapain motor aku Kak? Ternyata businya udah hitam dongker. Iya, jadi tadi pas banget yang lain pada jalan. Jadi pas aku beberapa kali berhenti itu masih bisa nyala. Cuman pas banget yang lain udah pada jalan, Kak Azrul ini yang bantuin aku. Nah Kak Azrul, sebagai tanda terima kasih aku mau kasih kopi buat Kak Azrul. Silakan. Terima kasih Kak Azrul. Oke, makasih ya. Ya pemirsa, itu dia. Terus sekarang di sini setelah sampai bakal ada nyanyi-nyanyi bareng. Terus aku mau makan sambil kopi, sambil nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Pas riding bareng-bareng yang aku rasain yang pasti seneng karena aku tuh tipikal orang yang suka keramaian, extrovert anaknya memang. Jadi ketika aku ketemu banyak teman-teman, terus pada kenalan, terus riding bareng, itu aku seneng. Apalagi ketika ya itu ada yang trouble, pasti ada aja yang berhenti untuk nanyain dan mastiin kalau mereka baik-baik aja gitu. Jadi kekeluargaannya ada banget. Lantas benarkah Clara sempat tak mendapat restu dari ibunda tercinta dengan hobinya tersebut? Lantas bagaimana Clara memberi pengertian kepada ibunda tercinta hingga akhirnya ia mendapat izin? Lantas benarkah di tahun ini Clara memiliki rencana untuk touring ke Bandung, Jawa Barat dengan skuter kesayangannya? Tahun ini ada target sih. Justru dari tahun kemarin ngetargetin di awal bulan ini harusnya, cuman karena musim hujan dan belum dapat izin dari orang tua juga, jadi mungkin semoga di bulan ke depan target aku sih pengennya touring ke Bandung, ke Garut, sama Jogja. Awalnya sih untuk orang tua ya masih nggak setuju ya, karena dari mami aku sendiri ngerasanya khawatir, takut, apalagi anak cewek gitu. Jadi kayak ibadah banget sih ini anak cewek satu kayak anak cowok gitu. Karena sampai beberapa saudara pun yang kalau datang ke rumah ngelihat Vespa juga nanya, ini motor siapa gitu. Ini motornya si Clara. Lah udah kayak anak cowok sekarang ya gitu. Jadi kalau dari orang tua sebenarnya tadinya nggak ngizinin, cuman karena tahu aku hobi, aku seneng, terus makin kesini ya makin diizinin. Cuman ya pesannya satu aja sih, harus hati-hati, nggak boleh ngebut. Kalau riding bareng keluarga nggak mungkin ya, karena kakakku juga nggak bisa bawa motor. Kakakku nggak bisa bawa motor, terus mungkin lebih ke planningnya touring sama teman-teman dari tukang ojek pengkolan. Aku suka motoran sebenarnya udah hampir setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sih. Cuman emang aku waktu itu masih belum berani untuk bawa motor sendiri. Nah kalau misalnya bawa Vespa itu baru setahun belakangan ini, itu juga dibantuin sama, itu minjem sama Vespanya Bang Apis ada di sini. Nanti kita datangin orangnya. Mirsa, Bang Apis ini sosok yang membuat aku suka Vespa, karena dari dulu tuh Bang Apis suka minjemin Vespanya ke aku. Ya, for more information, sekarang Kak Clara juga udah megang Vespa baru. Nah, sekarang Kak Clara udah jadi anak motor banget nih, teman-teman. Aku riding tuh udah dari 2 tahun yang lalu sih sebenarnya, dan mungkin nggak kehitung. Cuman
memang waktu itu kadang tuh kayak masih diboncengin sama teman gitu. Aku masih belum berani yang buat riding sendiri. Di tempat terpisah, sepasang sejoli yang sudah tak muda lagi terekam kamera CCTV tengah bermesraan di sebuah kafe. Keduanya seperti tak memiliki rasa malu melakukan hal tak senonoh di tempat umum, meski kondisi kafe saat itu tengah sepi. Tentu saja aksi tak senonoh yang dilakukan pasangan tua itu menuai reaksi dari warganet. Bahkan warganet menduga jika keduanya bukan pasangan suami istri. Dengar kayak gitu udah, cuman kayaknya orang ditegur tuh kayak menerima yang melakukan hal kayak gitu. Yang pernah ngomong ada gitu, kan gue yang melakukan kayak gitu bang, terus kenapa abang yang itu reaksi? Kan di tempat saya, wajib saya berhak. Pemirsa, musibah tak pernah ada yang tahu, terutama di jalan raya. Jika tak hati-hati, resiko kecelakaan bakal menimpa. Sama halnya dengan seorang pelajar yang satu ini. Mengendarai sepeda motor, siswa yang mengenakan batik itu tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak mobil yang ada di depannya. Kejadian itu terekam oleh kamera dashcam yang ada di dalam mobil. Beruntungnya, kejadian itu tak membuat sang pelajar jatuh. Ia tampak menepi seolah menghindari rasa cemas yang begitu berkecamuk pasca menabrak mobil orang lain. Pasca kejadian, pemilik mobil pun seperti tak mempermasalahkan kejadian tersebut. Namun ada hal yang paling menarik dari kejadian tersebut. Tiba-tiba siswa yang menabrak mengejar alias membuntuti mobil tersebut. Karena melihat ada seseorang yang membuntuti dan seperti memberi kode untuk berhenti, si pengemudi mobil itu pun akhirnya menepi. Dengan penuh rasa bersalah, siswa itu langsung menghampiri pemilik mobil dan meminta maaf. Pemilik mobil pun seperti mengabulkan permintaan maaf siswa tersebut seraya melihat kondisi mobilnya yang tertabrak. Bahkan, si pemilik mobil seperti menanyakan ihwal kondisi siswa tersebut lantaran tampak memegangi salah satu bagian tubuhnya. Tentu saja pemandangan ini begitu indah. Di tengah minimnya adab di jalan raya, justru kita diperlihatkan salah satu pemandangan yang luar biasa dari si pelajar. Tentu saja peristiwa ini viral dan menuai pujian dari warganet. Sementara itu, di lain peristiwa, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yakni Siti Atikoh Ganjar, didampingi Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo, mengunjungi warung Garasi Sidul dan melakukan makan siang bareng bersama mantan Gubernur Banten, sekaligus Ketua Tim Pemenangan Provinsi Banten Rano Karno di warung Garasi Sidul yang terletak di Karangasri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
saya berada di rumah Pak Rano Karno. Baru saja ada acara, ada Bu Atiko di sini, acara podcast. Jadi bincang santai mengenai kegiatan selama ini, termasuk kampanye, kartu masyarakat, ya, dan sangat menarik sekali. Ternyata tempat Pak Rano ini restoran juga, tapi buka hanya Sabtu Minggu, for fun. Wah, ini luar biasa persiapannya, luar biasa karena surprise ya. Saya nggak nyangka kalau hari ini Pak HT dan Bu Atiko mau mampir ke warung. Karena kebetulan saya ini semalam masih ada di daerah Sawarna di Bayah, di Banten Selatan. Jadi saya pulang ya hampir pas setengah jam saya pulang. Nah artinya semaksimal mungkin. Tapi ya Bu Atiko paham bahwa tempat ini adalah warung, ini bukan restoran. Jadi konsep memang open air dan masyarakat pasti akan banyak di situ. Atiko tiba pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan hijab warna merah dengan setelan pakaian santai berwarna putih dan celana jeans. Disambut langsung oleh Rano Karno dan istri, sekaligus pemilik warung Garasi Sidul. Sementara Haritanu Sudibyo dan sang istri kompak mengenakan kemeja putih dengan logo Partai Perindo di dadanya. Pemain yang Sidul waktu kecil. Main. Udah bisa. Ini milenialnya nih. Bu Atiko ini kan barangkali dalam tanda kutip melebihi Mas Ganjar. Kunjungannya ya sudah se-Indonesia dan titiknya banyak. Nah luar biasa, itu menjadi semangat, sebetulnya menjadi semangat kita ya. Ya kebetulan saya adalah ketua tim pemenangan daerah Provinsi Banten. Kita berpatokan masa kita kalah sama ibu gitu. Jadi kita banyak juga titiknya. Artinya kalau kita lihat semangatnya luar biasa, tanggung jawabnya juga luar biasa. Acara ramah tamah berlangsung hangat. Tepat di depan oplet biru Sidul yang melegenda itu sembari membahas banyak hal yang ringan-ringan. Yang kemudian dilanjutkan berfoto bersama di depan oplet berwarna biru itu. Ya, saya jujur surprise kehadiran Pak Haritanu dengan Ibu datang ke warung Sidul ini. Makanya saya begitu tadi beliau datang, saya laporan. Pak, yang Bapak injak ini adalah lokasi sinetron Sidul tahun 92. Yang ditayang di RCTI sampai hari ini. Jadi artinya ini tempat memang penuh bagi saya, penuh kisah, penuh nostalgia. Dimana dulu Benyamin kalau ngomong sekali-kali jadi gubernur, di sinilah Pak saya bilang. Saya laporan sama Pak Haritanu. Nah jadi artinya dia sangat luar biasa. Bahkan warung saya nih Bu, buka cuma Sabtu Minggu. Di sini terjadi diskusi tentang bagaimana kelanjutan Sidul. Jadi saya di sini banyak dapat materi cerita. Mereka kasih masukan. Jadi aneh luar biasa. Nah, dalam kaitan kampanye, saya di sini kampasik Pak. Bagi-bagi APK. Jadi saya senang, terima kasih pada Pak Haritanu, pada Ibu Ida mau hadir ke warung Sidul. Diungkapkan pemeran Sidul di sinetron Sidul Anak Sekolahan itu tidak ada persiapan khusus dalam menyambut ketua Partai Perindo dan rombongan tersebut. Namun menyambut kedatangan Haritanu Sudibyo itu, Rano mengungkapkan menyajikan 30 makanan seperti lontong cap gomeh, gudeg, lontong sayur hingga nasi liwet. Kita ini sebetulnya makanan lebih ke makanan kampung ya, cuman memang tidak spesifik ke Betawi. Kita yang terkenal di sini lontong cap gomeh. Tapi ada budaknya juga, ada apa nasi liwet, kemudian ada lontong sayur, kemudian banyak ada beberapa macam, mungkin lebih dari 30 macam makanan. Makan siangnya ada sebuah gitu ya. Kelapa jelly. Kelapa jelly itu yang terkenal di sini, katanya juga ada ini Betawi, betul, benar. Setelah makan siang bareng, acara dilanjutkan podcast Bincang Santai bersama Siti Atiko. Rano turut mengungkapkan kedekatannya dengan Siti Atiko, bahkan sebelum Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Ya sebetulnya saya sama Ibu Atiko nih bukan kenal baru. Ya sempat waktu saya jadi gubernur, istri saya juga sempat bergaul juga lah dengan beliau kan. Jadi sudah saling kenal lah, cuman memang belakangan ditambah dengan sosok Alam. Nah ini menambah juga menjadi wawasan baru ya. Anak ini smart, pintar sekali, dia bisa melihat future mau seperti apa. Dan tema dari dialog, kebetulan dia juga beberapa kali datang ke Banten, temanya juga luar biasa. Jadi sangat menyenangkan.
di lain peristiwa, grup band musik Kawakan Slank mendeklarasikan dukungan untuk kemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Dukungan grup band yang memiliki jutaan penggemar yang tersebar di seluruh penjuru tanah air itu lantaran dinilai paling sejalan dengan Slank yang terus-menerus menyuarakan demokrasi dan supremasi hukum. Dukungan diberikan dengan harapan Ganjar Mahfud MD mampu menjaga demokrasi Indonesia selama 5 tahun ke depan. Hal itu disampaikan para personil band Slank saat memberikan sambutannya di hadapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta di hadapan para awak media dan para Slankers, sebutan untuk para fans band Slank. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Hari ini kita deklarasi bahwa Slank mendukung Ganjar Mahfud. Dan tadi sudah menyampaikan banyak pesan di poster, Slank mendukung Ganjar Mahfud. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Bismillah. Selama 6 bulan yang lalu, seluruh relawan itu harap cemas agar supaya superstar Indonesia, Slank, itu mendukung Ganjar Mahfud juga. Jadi selama ini kita nggak tahu kemana arah dukungan politiknya Slank. Tetapi kalau ngelihat perjalanan Slank di beberapa tempat konser di seluruh Indonesia, itu beberapa titik itu ada Ganjar. Terus terakhir mereka makan siang bersama, itu seperti tanda-tanda, oke, ini udah saatnya mungkin ya. Tapi itu kita menunggu 6 bulan. Dan setelah 6 bulan, hari ini di Potlot, tiba-tiba kita semua didadakin dengan surat edaran yang baru disebarin semalam, bahwa ada deklarasi Slank buat Ganjar Mahfud. Jadi seluruh relawan tuh surprise. Dan tadi Bim Bim bisik ke saya, deg-degannya udah ya Bud. Nah, jadi emang kita deg-degan 6 bulan menunggu Slank, dan alhamdulillah deg-degannya udah pecah nih. Pecah telur namanya nih. Menurut Abdi gitaris Slank, Ganjar Mahfud adalah pasangan yang tepat untuk mewujudkan cita-cita sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 sampai 2029 mendatang. Mereka pun menyampaikan optimisnya terhadap kemenangan Ganjar Mahfud. Pasalnya, menurut personil band Slank itu, dukungan kepada pasangan nomor urut 3 itu bertebaran di seluruh Indonesia. Harus bisa lebih baik dari yang kemarin. Ya, masalah-masalah yang masih belum selesai, itu nanti harus diselesaikan dan kita dorong Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa lebih baik lagi. Dalam deklarasi dukungan ini, mereka juga mengungkapkan bahwa Ganjar Mahfud merupakan harapan bagi Indonesia dan dirasa mampu menjaga demokrasi Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Kita punya nilai-nilai yang selalu konsisten yang kita selalu bawa. Yang kita dukung adalah perjuangan demokrasi dan perjuangan supremasi hukum. Pokoknya harus menang 03. Sementara itu, menanggapi dukungan tersebut, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengungkapkan dukungan yang diberikan Slank ini menjadi energi untuk terus berjuang di kontestasi Pilpres mendatang. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya makin tambah semangat. Saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya yang biasanya ada kritik sosial, pemerintahan bersih, anti korupsi yang selalu didengungkan. Dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya, seniman yang keren lah menurut kita. Inilah bayi mungil yang sukses diselamatkan pesinetron Nana Mirdad. Melalui Instastory Nana yang banyak dipajang akun gosip, Nana menuliskan kisah penemuan bayi mungil yang tragis karena dibuang ibunya di semak belukar. Menurut Nana, bayi itu ditemukan siang hari oleh asisten rumah tangganya. Tragisnya, si ibu bayi membuang darah dagingnya tanpa sehelai pun kain yang menutupi si bayi. Bahkan,
Ketika menemukan bayi mungil itu, Nana dan ART-nya mendapatkan beberapa tubuh bayi seperti kaki sudah membiru. Nana langsung satset membawa bayi malang itu ke rumah sakit terdekat. Setelah ditangani IGD, bayi yang sempat mengalami hipotermia itu akhirnya selamat. Enam. Belum nggak bobok dia. Sesegukan dia. Yuk bangun yuk. Bobok sih. So, what do you think? Very random day today. I know, right? Mengejutkan. We do what we have to do. Yeah. Melalui Instastory-nya, Nana juga menumpahkan kekesalannya pada ibunda si bayi. Menurut Nana, kalau sudah tak sanggup mengurus bayi, mengapa harus dibuang ke semak belukar, di mana banyak binatang liar seperti ular hingga anjing liar? Kenapa tidak dititipkan saja ke dinas sosial? Tulis Nana dengan gumpalan rasa kekesalan. Kenapa tidak diletakkan saja di depan rumah orang agar bisa dirawat? Ya, tega nian memang si ibu tak bertanggung jawab itu. Tapi Nana lega, sebab si bayi mungil itu selamat dari ancaman binatang liar hingga sesuatu yang tak diinginkan seperti kematian karena menahan dingin, lapar, dan haus. Melalui Instastory-nya, Nana juga menulis seolah si bayi tengah berbicara dari hatinya. Nana sendiri hingga postingannya viral belum bisa dikonfirmasi tim Gospot, tapi dari sikap dan kesigapannya banjir pujian. Sikap Nana yang sigap satset membawa bayi ke rumah sakit mendapat acungan jempol dari warganet. Apa jadinya jika si bayi tidak ditemukan? Bisa dibayangkan bagaimana nasibnya di antara semak belukar. Komentar warganet pun beragam, mulai dari nasib bayi yang sudah tepat dalam asuhan Nana, hingga kecaman terhadap ibu yang buang bayi deras membanjiri laman komentar. Belum nggak bobok dia. Sesegukan dia. Yuk bangun yuk. Kok bobok sih? Kisah tragis bayi yang dibuang bukan hanya terjadi di lingkungan Nana Mirdad. Tak kalah miris dengan kisah bayi yang dibuang oleh ibundanya begitu saja, juga terjadi di sekitar kota Depok, tepatnya di Jalan Nusa Indah Gang Soka, RT 5 RW 5, Kelurahan Cisalak, Pasar, Kecamatan Cimanggis. Dari rekaman CCTV diketahui, wanita muda itu membuang bayi yang baru lahir prematur dengan ari-arinya di selokan perumahan. Aksi itu dilakukan pada Senin malam 15 Januari 2024 lalu. Nih. Oh, dari kiri. Berarti dari jagal. Ya, dari arah kiri. Ya Allah. Nyebut jagal dulu kiri. Enggak dari kalau itu arah dari jagal, Pak. Ari-ari. Itu ari-ari. Cerita penemuannya itu dari orang yang orang proyek. Katanya di situ dia mau cari makan. Nah itu nemuinnya di situ, langsung dilaporin ke RW semuanya. Dapat laporannya kita juga udah ya masih ada ari-arinya, masih segala macam. Jenis kelamin Pak? Jenis kelaminnya laki-laki. Kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya sehat, tapi ya kondisinya nggak terbungkus nggak apa gitu. Kondisi habis lahir taruh aja, sama ari-arinya semuanya di situ.
proses lahirannya dia sendiri Pak. Jadi nggak ada yang bantu, nggak ada apa, soalnya pas emang orang tuanya lagi pada ada di rumah. Kemarin ada informasi dari masyarakat ada satu sosok yang diperkirakan bayi karena ada tangisannya. Warga ini penasaran mendekati, benar ada bayi yang masih kondisinya masih lengkap dengan hari-harinya, jadi diperkirakan baru saja lahir. Pelaku yang membuang ini panik, asal digeletakin aja, jadi posisinya itu wajah bayi itu tengkurap ke bawah, jadi itu kan got, jadi sempat masuk ke mulutnya itu lumpur yang dari got itu. Berbekal rekaman CCTV itu, Polres Metro Depok langsung bergerak mencari tahu siapa identitas wanita pembuang bayi. Belakangan diketahui jika wanita tersebut berinisial GR, usia 21. Usai ditemukan warga, bayi nahas itu pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian dibawa ke bidan untuk tindakan pertama. Setelah itu karena peralatannya tidak ada, akhirnya kami rujuk ke rumah sakit Bayangkara Brimob. Alhamdulillah bayinya sehat, masih sehat sampai sekarang. Ya, jadi berdasarkan olah TKP, kami menemukan di salah satu rumah warga ada CCTV. Dan berdasarkan pengamatan dari CCTV itu, kami bisa mengidentifikasi bahwa benar yang membuang bayi adalah ibunya sendiri. Belakangan diketahui jika wanita tersebut sudah bersuami, sementara bayi yang dibuangnya merupakan anak keduanya. Entah apa yang ada di benak ibu ini, yang jelas kasus ini masih terus diselidiki. Apakah karena masalah ekonomi, atau ada masalah lainnya yang membuat si wanita gelap mata membuang darah dagingnya sendiri. Memang si bayi ini anak kedua dari... Iya, anak kedua dari si ibu ini. Jadi kronologisnya ya, satu dia agak depresi, keduanya masalah ekonomi keluarga, dan sampai istilah kata udah pisah tapi belum ada cerai gitu ya. Ya sampai kebuang situ aja dalam kelahiran sendiri. Ya untuk motifnya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan dari pihak PPA Polres ya, karena setelah kami dapatkan identitas ibunya, kami langsung menghubungi PPA. Jadi untuk motifnya nanti pihak dari Polres khususnya PPA yang bisa menjelaskan. Kisah miris maraknya pembuangan bayi oleh ibu kandungnya sendiri mencerminkan betapa rentannya sikap tanggung jawab dan moral pelaku. Lantas bagaimana selebriti melihat fenomena ini? Sedih banget ya, apalagi aku seorang ibu ngelihat berita kayak gitu, bayi yang gak berdosa dibuang gitu aja. Banyak orang yang pengen punya anak tapi dia belum dikasih, tapi dia kayak gitu malah ngebuang bayinya. Tapi alhamdulillah ada warga yang nyelamatin bayinya. Semoga bayinya sehat dan nggak ada lagi yang buang-buang bayi kayak gitu ya. Kisah tak kalah miris juga terjadi di daerah Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ya, Kamis 18 Januari 2024 lalu, warga sekitar Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, geger dengan penemuan jenazah berinisial TAM yang masih berusia 8 tahun dengan kondisi bagian tubuh sudah terpisah di sebuah selokan. Sejak saat itu polisi langsung bergerak mencari pelaku. So kepala seputus itu Pak? So banyak orang tadi malam cuma kurang DP tangan kita dapat lihat di sini. Kecil tapi DP pergaulan bagus. Saling menasihati kita begini, ada masalah dia mau sehat, menasehat. Kita baru ngomong panggil agak kasar tapi bukan kasar. Ayah, sobat dia. Padahal cuma panggil biasa. Makanya ya kita anggap kita orang tua dia pakai anak terus selalu menasihatkan kita dan kita begini kalau makalah
Jadi ada rencana baru tadi, dia baru membatariakan, langsung luntur tapi hati. Makanya dia rasa berat Pak kita. Tak butuh waktu lama, polisi dari Polres Bolaang Mangondo Timur langsung bergerak menangkap pelaku dengan petunjuk dan informasi warga. Seorang wanita paruh baya yang tak lain tante korban, yakni berinisial AM di kediamannya yang berdekatan dengan kediaman korban. Selain mengamankan AM, polisi juga telah menangkap MP, suami pelaku, sebagai saksi. Belakangan terkuak fakta jika motif pelaku memutilasi keponakannya karena tergiur untuk menguasai perhiasan yang dipakai korban. Penyidik tetap melakukan pendalaman terhadap pelaku untuk disesuaikan dengan bukti-bukti yang ditemukan, dan dari pelaku Amita Mamonto menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan maksud agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain. Mamonto bahwa benar dialah yang menjual perhiasan emas di toko Logam Jaya, di mana perhiasan emas tersebut adalah milik korban Anik Arsa yang dia ambil dari tubuh korban setelah pembunuhan tersebut dilakukannya. Dia pulang sekolah jam 11. Pulang sekolah jam 11. Dia biasa pulang jam sekolah itu langsung berpenyelek di sini. Nanti seorang mengaji jam 2 jam 3 baru mau pulang ke rumah mengaji dah. Cuma itu jam 2 jam 3 itu masuk jam 3 karena seorang mengaji punya ada. Nah itu datang jemput di sini. Cuma itu jemput. Bilang nggak dapat apa dia, makanya itu cari-cari. Yang ada dia ulang mau balik ke rumah, dia bilang mau sambayang dulu dia jam 3. Karena tadi jam 3 itu jam 3 sambayang, tadi dia yang membaca sama-sama nih. Tapi nihil dah. Ya, kasus mutilasi hanya karena tergoda untuk menguasai perhiasan korban ini jelas menyeratkan jika masalah sosial dan maraknya aksi kejahatan masih menjangkiti masyarakat kita. Bahkan mereka bisa dengan keji membunuh dengan cara mutilasi. Lantas, apa tanggapan selebriti? Kalau kita sih ikhlas dan Tuhan. Tapi proses hukum ya tergantung hukum. Kalau kita ikhlas. Saya dendam buat saya tidak bisa. Jadi biar saja berjalan, tapi saya sedang melakukan. Sangat memprihatinkan sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami mengapresiasi ya kepada kepolisian yang dengan cepat dan sigap menangkap pelaku mutilasi. Apalagi yang dimutilasi itu anak usia 8 tahun. Coba, anak usia 8 tahun yang tidak punya dosa sama sekali. Mungkin ini ada kelalaian ya dari orang tua korban. Karena anak yang masih kecil itu hendaklah jangan dikasih perhiasan-perhiasan yang bernilai. Karena saya membaca berita itu kan, ini motifnya adalah mencuri atau merampok atau merampas barang daripada adik yang meninggal itu. Kalau saya melihat ini ya dari sudut pandang agama, memang di era seperti ini kan banyak orang kebutuhan, tetapi orang itu tidak mampu untuk membeli kebutuhan itu sehingga pakai jalur pintas. Nah, orang seperti ini berarti jauh dari ajaran Tuhan, ajaran agama, sehingga ketika ada barang-barang yang menurut dia itu bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan atau keinginan dia, akhirnya pakai jalur pintas ini. Dan ini sangat-sangat dilarang oleh agama, dan ini perbuatan keji, kejam. Wah, ini kalau neraka yang paling bawah itu di mana ya? Asfala Safilin.